Selamat pagi Pak Justinus. Selamat pagi, Mbak Nia. Selamat Iya. pagi, RRI. Oke, terima kasih atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 dari Ende ya Pak ya. Sama-sama, ya. Oke, ini terkait dengan kejadian beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah hari Kamis ya, banjir yang mana mengakibatkan pipa terbawa banjir ya, ribuan pelanggan ini PDAM terancam pasti ya, krisis Ya. air bersih ini. Bagaimana Bapak mengatasinya? Baik, Mbak Nia, pendengar RRI di mana saja berada dan pelanggan PDAM yang ada di Kota Ende. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan selamat berhari Minggu. Sedikit informasi bahwa dengan terbawanya pipa induk distribusi air minum dari kilometer 9, 10, kami akan menyampaikan pertama permohonan maaf kepada pelanggan bahwa pelayanan kami akan tersendat dan kami yakin bahwa banyak pelanggan yang mengalami kesulitan air bersih. Yang kedua, kami telah mengantisipasinya dengan mendistribusi atau subsidi dari sumber mata air lain untuk melayani pelanggan saya di beberapa wilayah yang sebelumnya menjadi pelayanan dari sumber kilometer 10 Hongaria itu. Namun perlu saya sampaikan permohonan maaf bahwa sudah tidak senormal seperti sebelum-sebelumnya karena saya harus change jadwal pelayanannya, yaitu dari sebelumnya itu 2 hari, bahkan ada yang setiap hari. Tetapi kali ini karena kita harus mengambil dari sumber lain supaya tidak terganggu juga pelayanan kepada wilayah-wilayah pelanggan lain, maka jedahnya rentang waktunya seminggu itu kita mungkin saja dilayani sekali pelayanannya. Itu dari sebelumnya 2 hari menjadi 4 hari bahkan 5 hari sekali. Nah, kami sadari bahwa dari perubahan jadwal ini pasti pelanggan kami mengalami defisit air minum bersih. Tetapi kami juga lakukan dengan alternatif lain dengan pelayanan tangki keliling. Nah, ini yang untuk sementara bisa kami atasi. Namun kalau ada pertanyaan bahwa kapan bisa normal, nah ini yang belum bisa saya jawab karena pemulihannya membutuhkan anggaran yang begitu besar. Dan sampai hari ini kami harus akui PDAM kita, Perumda kita tidak memiliki dana sebesar itu. Tetapi kami kemarin waktu rapat koordinasi bersama tim BPBD yang diketuai oleh Pak Tahdin, kami sudah memberi laporan untuk tanggap darurat. Dan mudah-mudahan di hari Senin itu SK tanggap darurat sudah ditetap oleh Pak Bupati dan kami akan mencoba untuk kami darurat ini kami bisa mengatasi kesulitan sementara, tidak untuk berkelanjutan karena pemulihannya butuh waktu, butuh anggaran dan butuh proses. Mungkin itu sementara yang kami antisipasi itu. Pertama kami kedua masih dengan teknik itu untuk sementara yang bisa saya sampaikan. Iya, Pak Justinus, terkait dengan kejadian ini ya, pipa terbawa banjir, kalau boleh tahu kerugiannya kira-kira berapa ini yang dialami oleh PDAM Tirta Ende? Iya, tim teknis kami sudah berkoordinasi juga dengan PU atas perintah Pak Bupati untuk melakukan penghitungan kerugiannya. Tapi sebagai data dasar kami harus sampaikan bahwa ini pipa induk 12 dim ini 37 sampai 38 bak. Karena panjang arealnya sekitar 230 meter. Jadi kalau kita
melinearkan itu kita kalikan 38 meter dikali per batang sekarang posisi harga yang kita tawarkan kemarin itu dengan 9 juta. Oh. Nah, posisi itu belum termasuk aksesoris, pajak dan apa kita terima di tempat. Kalau mau diekvivalen semua berarti posisinya bisa mencapai untuk sementara data 468 juta, belum termasuk 3 komponen tadi yang saya gambarkan itu pajak dan aksesoris juga termasuk pengirimannya. Oke. Jadi anggaran kita menelan sekitar 460 sampai 500 juta. Ya. Iya. Ini Pak Justinus Sani, selain pipa, apakah ada prasarana lainnya yang terhanyut di bawah banjir, Pak? Untuk bak penampung lainnya masih aman terkendali. Yang di sini memang benar-benar pipanya yang memang hanya itu yang terbawa banjir dan yang rusak parah. Oke, jadi hanya pipa saja ya, prasarana lainnya tidak ada ya Pak ya? Iya, prasarana lainnya masih aman terkendali. Oke. Dan mudah-mudahan tidak mengalami krisis ya air bersih ini untuk wilayah Kota Ende, karena saya yakin sekali ya pendengar Pak Justinus ya, PDAM Ende akan segera mengatasinya ini nih. Iya, saya malah kita berharap untuk krisis ini tidak berkepanjangan, tetapi bahwa keterbatasan produksi dan distribusi air pasti kami alami. Karena kita harus menambah jam kerja bertambah, volumenya akan kita kurangi karena seluruh wilayah pelanggan kami harus terlayani semua. Nah, sekarang itu kita harus bagaimana mensiasati supaya pelanggan-pelanggan yang ada di wilayah kilometer 7, kilometer 6 Roboreke sampai kilometer 5 itu yang tiap hari. Terus pelanggan kami yang ada di Dolok, Boanawa dan Arubara itu 2 hari sekali, 3 hari sekali. Garuda, Jalan Irian Jaya, Sudirman, Jalan Pahlawan, Kelimutu sebagiannya di depan SMP Negeri 1-2, Banteng. Nah, ini wilayah yang benar-benar berdampak, yang sebelumnya 2 hari sekali, sekarang kita akan layani 4 sampai 5 hari sekali pelayanan. Berarti bahwa ketersediaan air minum pasti berkurang kalau dibandingkan sebelumnya. Ini harapan kita. Saya malah berharap untuk tidak berlaku lama dengan keterbatasan ini. 1 bulan ke depan itu harus sudah bisa teratasi. Dan masyarakat bisa terbantu dengan pemulihan atau recovery dari proses bencana ini yang ada. Ya, Pak Justinus, untuk kedepannya nanti langkah-langkah seperti apa yang akan diambil oleh PDAM Ende kejadian seperti ini tidak terjadi lagi? Ini soal alam bisa diprediksi tapi tidak bisa dikendalikan. Ini harus kita akui. Bencana alam ini mulai dari gempa, banjir, longsor. Ini bisa kita prediksi bahwa kalau hujan intensitasnya seperti ini pasti ada longsor, pasti ada banjir. Tapi kita tidak bisa memastikan apakah ini akan menelan material, akan menerangkan mengorbankan banyak orang dan lain sebagainya. Ini yang tidak bisa kita prediksi. Saya malah kemarin itu tidak ada bayangan bahwa pipa kita akan terbawa bencana banjir, tetapi kami tidak bisa memastikan bahwa pipa ini tidak terbawa. Ternyata bahwa pipa 30 batang bisa dihanyutkan oleh bencana ini sendiri. Ini persoalan pertama. Yang kedua, memang jalur bentangan pipanya mungkin kalau di pemulihan kami akan merubah jalurnya supaya terus menelusuri ikut jalan raya, tidak masuk ke pinggir kali. Yang Mbak Nia dan pendengar RRI dan juga pelanggan kami yang kami hormati, kalau kita telusuri kemarin, air itu membuka jalur baru. Dan sebelumnya jalur kalau kita arah dari Ende ke timur itu dia ujung sampai di ujung kanan.
Tetapi dengan banjir ini malah dia ikut jalur baru atau jalur dulunya sekali yang tidak pernah diprediksi. Oleh Karena itu PDAMND ada ya. bronjong, itu ada bronjong yang sepanjang 100 meter. Dan ini bronjong juga habis terbawa. Oke. Berdampak juga dengan pipa yang berada di atas bronjong itu. Ini yang tidak bisa kita prediksi. Tapi saya yakin bahwa kalau dalam proses pemulihan yang panjang banyak. Proses pemulihan ini kami harus lapor kepada Pak Bupati secara resmi suratnya. Pak Bupati juga harus menyurati Kepala Balai dan Kepala Balai Wilayah di Nusa Tenggara Timur, Kepala Balai akan ke Kementerian PUPR dan juga tembusannya ke Hongaria, ke Kedutaan Besar Hongaria. Karena itu memang kita kemarin dapat bantuan dari pemerintahan Hongaria. Dan apakah proses ini bisa cepat, saya pikir ini sangat tergantung. Tapi saya tidak bisa menjamin hal-hal seperti ini. Bisa prosesnya panjang. Nah, kalau itu prosesnya, berarti mekanismenya akan kita akan dikendalikan oleh Kementerian PUPR dan IND ini bisa saja ini jalurnya melalui dinas PUPR. Karena itu pemulihannya makanya harus ada tender dan lain sebagainya, mekanismenya panjang. Baik. Tapi malah kita harap untuk saling berkoordinasi antara kami sebagai pengelola aset pemerintah dan melakukan pelayanan publik juga kepada pemilik aset yaitu pemerintah. Kami segera untuk berkoordinasi supaya ini tidak terlalu lama. Penormalan yang jangka panjangnya harus kami selesaikan. Tadi Pak Justinus katakan sudah dilaporkan ke Bupati Ende ya Pak Justinus ya? Iya. Apakah ada instruksi balik dari Pak Bupati? Tidak. Kalau soal rapor resmi sudah kita lakukan waktu rapat kemarin. Tetapi perhitungan soal kerugian real yang Bupati akan lakukan surat ke Kepala Balai dan lain sebagainya ini yang kita tunggu, tetapi yang dijawab hari ini adalah bagaimana tindakan darurat ini yang harus kita selesaikan. Baik. Nah, kalau tindakan darurat tadi saya sudah gambarkan bahwa kami akan melayani tangki seperti kemarin sudah pernah kami lakukan untuk melayani masyarakat di pemukiman Muamere di wilayah kilometer di wilayah Roreke, kelurahan kelurahan di kantor lurah dan Reverangga di situ kami layani dan anggaran untuk yang tanggap darurat ini sudah kami ajukan juga ke BPBD. Baik. Sehingga tadi saya gambarkan hari Senin itu sudah ada SK penetapan wilayah kerugian dan lain sebagainya oleh Bupati. Ya, kita mudah-mudahan penyelesaian Selasa karena tanggap darurat ini lama waktunya menurut undang-undang dan perda itu 7 hari. Baik. Dan bisa diperpanjang 7 hari lagi sambil melihat situasi masyarakat ini benar-benar normal. Mungkin begitu Mbak. Pak Justinus terakhir himbauan kembali untuk para pelanggan PDAMND biar tidak khawatir dengan pelayanan dari PDAMND terkait dengan air minum ini. Ya, untuk pelanggan kami di Kota Ende khususnya, kita harus tetap bersabar. Kami selalu siap untuk melayani demi pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat dan pelanggan kami. Hotline kami, nomor telepon kami sudah kami sebarkan. Kami akan melakukan mulai besok itu kami sudah mulai jadwal rutin. Nanti dibuat penjadwalannya untuk pelayanan wilayah-wilayah itu dan dengan tangki akan mulai berjalan. Yang kedua, kalau masih mengalami kesulitan dapat menghubungi kami dan mendatangi kantor untuk kami jadwal ulang atau kami lakukan pelayanan tersendiri. Untuk pelanggan itu saja yang bisa kami gambarkan. Kami siap untuk mengatasi kekurangan pasokan air bersih dengan tangki. Dan kami memperpanjang jam pelayanan, juga kami mempersempit jam pelayanan. Jadi jam operasi dari produksi kami perpanjang, tapi pelayanan di wilayah-wilayah kami persempit karena kita sudah semakin tambah wilayah pelayanan dari akibat dari bencana itu kemarin. Mungkin itu pelanggan saya harus tetap bersabar. Kami siap melayani
untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Oke, terima kasih Pak Justinus atas waktunya pagi hari ini bersama Prosatur ND ya. Salam semangat dan sukses selalu untuk semua karyawan-karyawati ya, dan juga bersama Bapak di PDAM Tirta ND. Siap. Terima kasih juga RRI yang sudah membantu kami dan membantu masyarakat dalam rangka memberikan informasi yang seluas-luasnya. Yang kedua, permohonan maaf kami apabila memang dari hari kemarin sampai ke depannya masih mengalami kesulitan dalam proses pelayanan kepada masyarakat. Harap dimaklumi, tetapi kami tulus dan kami selalu siap untuk melayani defisit pasokan air minum bersih kepada pelanggan kami. Baik. Selamat pagi RRI. Baik. Dan mohon maaf untuk semuanya. Iya. Terima kasih. Pro 1, kanal inspirasi.